Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rona Azza dari Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis input dan output atau biasa disebut dengan I/O. Nah, yang pertama yaitu pengertian tabel I/O. Dirilis oleh W. Luntieff tahun 1930-an didasarkan atas model keseimbangan umum. Pengertian tabel I/O sendiri merupakan uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Nah, bicara dalam bentuk matrik pasti tidak jauh dari kata baris dan kolom. Nah, untuk isian sepanjang baris menunjukkan pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan akhir. Kemudian, isian sepanjang kolom menunjukkan struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi, baik input antara maupun input primer. Selanjutnya, ada 3 hal penting dalam analisis I/O. Yang pertama, yaitu ada periode waktu. Mengacu pada tahun tertentu, misalnya nih, di Indonesia, tabel input-output tahun 2010 mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, yaitu tahun 2010. Kemudian, yang kedua, yaitu ada sektor. Mengacu kepada unit-unit produksi di suatu wilayah yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, sektor ekonomi sering juga disebut dengan lapangan usaha. Kemudian yang terakhir, ada keterkaitan antar sektor, yaitu menunjukkan ketergantungan sektoral. Nah, selanjutnya teman-teman, ada manfaat dari tabel I/O. Yang pertama, untuk melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, terutama dalam analisis terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya. Kemudian, untuk mengetahui sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional ataupun regional. Yang ketiga, untuk memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produksi. Kemudian yang terakhir, untuk menyusun proyeksi dan evaluasi variabel-variabel ekonomi makro. Oke teman-teman, saya Tri Rahayu akan melanjutkan mengenai perhitungan analisis input-output. Oke, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, Mbak Rona, mengenai apa itu tabel input-output, bagaimana analisisnya, dan bagaimana perhitungan serta rumus-rumusnya. Oke, sekarang agar kita lebih memahami apa sih fungsi dari perhitungan input-output, bagaimana sih cara menghitungnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tata cara perhitungan tabel input-output. Oke, di sini kami dari tim Pendidikan Geografi 2018 menggunakan data transaksi domestik atas dasar harga produsen klasifikasi 19 sektor tahun 2013. Nah, di sini sudah jelas ya, dari judulnya terlihat ada 19 sektor. Nah, dari 19 sektor ini, pertama yang kita lakukan adalah menginputnya, memasukkan datanya dalam tabel input-outputnya. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini ada kolom input, kemudian ada kolom output, dan pada kolom setelahnya ada kolom permintaan antara, kemudian ada kolom jumlah permintaan di sini. Kemudian juga ada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal, serta perubahan stok dan ekspor barang dan jasa sebagai permintaan akhirnya. Nah, dari data-data ini, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih data ini kita dapat dari mana? Oke, data ini kita bisa mendapatkannya dengan cara yang mudah. Sekarang kita bisa mendapatkan data ini melalui situs BPS. Nah, dari situs BPS tersebut kita memilih data berupa domestik atas dasar 19 sektor. Dan kami dalam perhitungan kali ini kita mengambil data pada tahun 2013. Kemudian setelah mendapatkan semua datanya, kita bisa menginputnya menjadi memasukkannya dalam
19 sektor ini. Yang pertama ada sektor padi, kemudian ada sektor tanaman makanan, bahan makanan, kemudian tanaman pertanian, hingga sektor ke-19 yaitu sektor kegiatan lain. Dari ke-19 sektor ini kita masukkan nilai-nilai output serta inputnya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu di tabel input output itu terdapat 4 kuadran teman-teman. Jadi tabel pertama itu adalah kuadran 1. Maksud kami kuadran 1 itu menjelaskan kuadran antara, nama lainnya kuadran antara. Jadi di situ nanti ada keterkaitan antara sektor 1 dengan sektor yang lain, tetapi masih dalam satu cakupan. Misalnya sektor padi dengan sektor padi, baik dalam inputnya maupun dalam outputnya. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara menghitung nilai input dan outputnya. Kita mulai teman-teman dari sektor padi. Dari sektor padi, di sini menunjukkan angka 3.965,77 juta rupiah. Kenapa ini juta rupiah, teman-teman? Karena dari data ini kami menggunakan data sektor rincian sektor, bukan sektor primer, sekunder, dan tersier. Makanya satuan datanya ini bukan miliar atau triliun, tapi juta rupiah gitu. Dan satu kuncinya pada tabel input output itu tidak ada satuan lain selain satuan moneter ya teman-teman. Jadi satuannya tidak mungkin sentimeter ataupun kilogram begitu. Oke, setelah kita menginputnya, kita dapat menghitung input antara seperti ini. Input antara ini didapat dari perhitungan antara data output dari sektor. Misalnya di sini dicontohkan sektor pertama yaitu sektor padi. Di sektor padi ini menunjukkan angka 3.965,77 juta rupiah, yang berarti biaya output dari sektor padi itu sejumlah 3.965,77 juta rupiah yang digunakan dalam sektor padi. Jadi itu maksudnya kuadran antara itu maksudnya masih ada keterkaitan antara sektor input dan sektor output dalam satu jenis sektor. Dalam hal ini dicontohkan itu sektor padi. Begitu teman-teman. Nah, cara menghitungnya pun sama sampai kita mendapatkan nilai dari 19 sektor ini. Kemudian, jika kita melihat di sini ada kolom input antara. Maksud input antara ini apa sih? Jadi, input antara ini kita dapat dari jumlah ke-19 dari sektor. Jadi, di sini sebenarnya ada dua cara membaca. Jadi, cara membaca baris dan cara membaca kolom. Jika cara membaca baris sudah dijelaskan tadi, sebesar 3.965,77 juta rupiah tadi. Kalau cara membaca kolom, kita melihatnya itu data input antara yang berwarna kuning ini. Jadi pada 19 sektor output ini didapat input antaranya sebesar 8.253.317 juta rupiah. Kemudian pada sektor yang kedua yaitu sektor tanaman bahan makanan juga cara membacanya sama hingga pada sektor ke-19. Oke. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, kolom bagian kuadran antara itu yang mana sih? Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi, kuadran antara itu dari sektor yang pertama di sini
Bisa dilihat dari sini sampai ke sektor ke-19 sampai sini teman-teman. Jadi batasannya itu adalah jumlah permintaan antara, begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk kuadran yang kedua, yaitu kuadran yang kedua ini mengenai outputnya, mengenai inputnya, mengenai inputnya. Jadi dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, perubahan stok, ekspor barang dan jasa, permintaan akhir, hingga jumlah permintaan akhir dan sampai jumlah outputnya. Begitu. Jadi pada sektor outputnya ini, kalau di sini kita menggunakan sektor outputnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sektor outputnya. Dari ketujuh sektor output ini, kemudian kita masukkan data dari BPS tadi, yang sebelumnya kita sudah mencarinya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian sudah terisi semua dari ke-19 sektor, dan untuk selanjutnya kita juga harus menghitung total inputnya. Jadi cara menghitungnya pun juga sama ya. Pada waktu di jumlah output di sini, cara menghitungnya sama. Jadi dari konsumsi rumah tangga, kemudian ada konsumsi pemerintah hingga ke jumlah permintaan akhir. Gini, karena ini kita mengambil dari data BPS, jadi kita tidak menghitungnya. Tapi cara perhitungannya seperti itu teman-teman. Begitu. Kemudian sebentar ini. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk melihat kuadran ketiganya. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas mana kuadran 1, mana kuadran 2, sekarang kita lanjut ke kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu letaknya di sini. Jadi pada sektor import, mulai dari sektor outputnya, tetapi di bagian input ya. Jadi di sektor input yaitu sektor impor, sektor upah, sektor surplus sampai subsidi, itu kita namanya menghitung kuadran ketiga. Jadi pada kuadran ketiga ini konsepnya sama sepertinya seperti dengan kuadran sebelumnya, terutama kuadran yang pertama, kuadran antara. Jadi batasannya itu ada di jumlah permintaan antaranya itu. Kemudian di sini ya, jadi batasannya. Kemudian untuk kuadran keempatnya ini dimulai dari konsumsi rumah tangga sampai dengan permintaan akhir. Itu namanya kuadran keempat. Oke, setelah kita tahu mana yang kuadran 1, mana yang kuadran 2, sampai kuadran 4, kita bisa melanjutkan untuk analisisnya. Analisis dari data-data input output ini. Jadi, untuk menganalisisnya, itu kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu yang dapat dimulai dari matriks koefisien input domestik. Jadi input ini, perhitungan ini didasarkan pada data di atasnya ini ya teman-teman. Nah, pada sektor kita bentuk kolomnya masih sama. Di sini sektor output, kemudian di sini ada sektor inputnya. Pada sektor output, pada sektor output itu ada padi sampai dengan kegiatan lain. Jadi masih jumlahnya sama, 19 sektor. Kemudian untuk sektor inputnya juga ada 19 sektor. Di sini menunjukkan angka 19, itu maksudnya sampai di sektor lain-lain, begitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan angka ini? Nah, caranya kita menghitung satu-satu ya. Jadi dari sektor pertama yaitu sektor padi,
kita hubungkan dengan kolom dengan baris sektor 1 di sini. Nah, di sini rumusnya itu menggunakan total dari input antara di sini dibagi dengan jumlah input dari dari seluruh sektor pada kolom pertama. Jadi di sini angkanya 3.965.777 juta rupiah dibagi dengan total inputnya sebesar 49.165.579 juta rupiah gitu. Dari hasil perhitungan pertama ini tinggal kita tarik saja seperti ini sampai pada kolom terakhir, pada sektor terakhirnya begini. Kemudian setelah semuanya terisi, dari ke-19 sektor ini terisi, kita dapat melanjutkan untuk menghitung I-A-nya atau leontifnya. Oke. Nah, sebelum menghitung leontif ini atau I-A, kita harus mengetahui identitasnya, nilai identitas per sektornya, per kolom sektornya. Jadi kalau di sini ada 19 sektor, jadi nanti di identitasnya, kolom matriks identitasnya juga sejumlah 19 sektor sampai dengan sektor inputnya 19 sektor juga. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita tidak menghitung, tapi kita sudah menggunakan koefisien ketetapannya yang didasarkan pada matriks inverse begitu. Jadi di sini tidak ada perhitungan ya. Nah, selanjutnya untuk informasi saja. Jadi di matriks identitas itu kita didasarkan pada koefisien matriks inverse yang mana kita dasarkan pada diagonal utama. Jadi kalau kita lihat di sini menunjukkan angka 1, polanya seperti ini sampai pada sektor ke-19. Jadi polanya itu mengikuti diagonal utamanya begini. Oke, selanjutnya kita dapat menghitung nilai I-A-nya dari rumus I-A yang sudah dijelaskan. Jadi sebelumnya kita sudah dijelaskan ya bagaimana rumusnya menghitung I-A itu bagaimana. Jadi di sini kita mencoba untuk memasukkan dari angka-angka data yang kita gunakan. Jadi pada sektor pertama yaitu sektor padi, di sini didapat dengan rumus identitas dikurangi dengan nilai koefisien input domestik yang sudah dihitung pada matriks koefisien input domestik. Jadi di sini pada sektor padi kita menggunakan matriks identitas di sektor padi juga yang nilainya 1. Kemudian untuk matriks koefisien input domestiknya kita menggunakan pada kolom sektor padi sebesar 0,080647432 juta. Juta aja nih. Kemudian dari rumus ini kita mendapatkan hasil sebesar 0,919352568. Itu pada sektor padi begitu. Caranya sama sampai dengan sektor yang ke-19. Caranya sama ya teman-teman. Kemudian setelah selesai menghitung input, setelah menghitung nilai I-A, kita bisa melanjutkan untuk
menghitung matriks pengganda. Oke, jadi matriks pengganda ini merupakan salah satu macam analisis dalam tabel input output. Pada matriks pengganda ini kita menggunakan rumus. Oke, untuk menghitung tabel I-A. Oke, untuk menghitung matriks pengganda B dan total pengganda, kita menggunakan dari hasil hitungan I-A. Oke, jadi begini ya teman-teman rumusnya. Jadi kalau di software kita menggunakan rumus dari min first dari nilai seluruh I-A seperti ini. Kemudian kita enter dan hasilnya seperti ini, sebesar 1,088405. Jadi hasil dari matriks pengganda dari sektor padi terhadap sektor padi itu sebesar 1,088405. Setelah semuanya terisi, kita menghitung total dari setiap kolomnya, dari setiap kolom sektornya. Kalau di sini kita membedakan antara baris dan kolom biar lebih mudah. Oke, maaf. Setelah kita mendapatkan hasil dari semua nilai matriks pengganda, selanjutnya kita menghitung nilai total dari setiap kolom ini, dari setiap kolom sektor. Yang pertama kita menghitung dari kolom sektor Oke, selanjutnya setelah kita mencari nilai I-A, setelah selesai semuanya, kita bisa melanjutkan untuk perhitungan matriks pengganda dan total penggandanya. Oke, dimulai dari sektor pertama yaitu sektor padi di sini. Di mana kita menggunakan rumus dari min first dari total seluruh I-A, kemudian dihasilkan nilai sebesar 1,088405. Itu nilai pengganda dari sektor padi terhadap sektor pertama. Begitu seterusnya, kita gunakan rumus ini sampai selesai pada sektor ke-19. Nah, untuk totalnya di sini ada dua total ya teman-teman. Jadi total kolom dan total barisnya. Untuk total kolomnya bisa dihitung dari total seluruh nilai pengganda dari sektor terhadap kolom pertama seperti ini. Kemudian dihasilkan nilai sebesar 1,228932928. Caranya sama, tinggal ditarik saja seperti ini sampai sektor seluruhnya ditemukan. Kemudian untuk total dari total barisnya, kita cukup menjumlahkan dari nilai pengganda yang berbentuk baris pada setiap sektornya. Di sini pada sektor padi kita menjumlahkan dari sektor baris pertama sampai pada baris ke-19. Sini kita lihat dulu rumusnya. Ini. Nah, di sini rumusnya
bisa dilihat ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan dari nilai pengganda baris pertama pada sektor padi sampai baris ke-19 dan dihasilkan nilai 1,4234845993 begitu. Jadi ini hasilnya. Kemudian setelah semuanya ketemu, semuanya sudah dihitung dari matriks pengganda, kita dapat menghitungnya. Dapat digunakan untuk menghitung berapa indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dari masing-masing sektor itu. Jadi setelah kita mendapatkan nilai matriks pengganda seperti ini, kita dapat menggunakannya untuk perhitungan indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Oke, untuk perhitungannya, untuk bentuk kolomnya masih sama. Jadi di bagian kolom paling kiri itu ada kolom nama seperti ini. Kemudian untuk kolom selanjutnya ada indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Oke, sebentar. Kemudian ini juga. Oke, nah cara menghitungnya bagaimana sih? Cara menghitungnya cukup mudah. Jadi kita tinggal menggunakan hasil dari nilai matriks pengganda yang di atas tabel ini, yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi di sini rumusnya kita menggunakan total dari sektor pertama. Sebentar. F1 dulu. Oke, kita mulai dari sektor yang pertama, yaitu sektor padi. Kita menghitung indeks daya penyebarannya. Seberapa besar indeks daya penyebaran di sektor padi? Oke, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus, yaitu total dari nilai pengganda kolom pertama, kolom padi di sini. Kemudian dibagi dari rata-rata total seluruh kolom dari matriks pengganda seperti ini. Kemudian dihasilkan nilai 0,902358696. Oke, cara ini kita tinggal menarik ke bawah seperti ini, teman-teman. Kemudian, nah, oke, dari rumus pertama ini kita bisa menariknya sampai ke Oke, dari nilai indeks daya penyebaran dapat kita analisis sebentar. Oke. Kok bisa hilang ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menghitung matriks pengganda dan sudah ketemu semua nilainya dari mulai masing-masing sektor, kemudian totalnya juga sudah ditemukan. Nah, kita bisa melanjutkan untuk perhitungan indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Oke, di sini sektornya masih sama, masih 19 sektor yang digunakan, jadi tidak ada perubahan ya. Kemudian untuk
yang pertama, perhitungan indeks daya penyebaran. Indeks daya penyebaran itu menggunakan rumus dari total setiap kolom sektor dibagi dengan rata-rata dari semua kolom sektor ini. Jadi kita coba untuk yang kolom pertama, untuk perhitungan indeks daya penyebaran pada sektor padi. Di sini kita menggunakan total kolom pertama, kolom padi. Di sini kolom padi ya teman-teman. Kemudian dibagi dengan rata-rata seluruh total nilai pengganda. Jadi sampai sektor ke-19 di rata-rata. Kemudian dibagi dan dihasilkan nilai 0,908236556 pada sektor padi. Caranya tetap masih sama, caranya sama, jadi tinggal ditarik ke bawah sampai ke sektor kegiatan lain. Kemudian untuk perhitungan derajat kepekaan, kita menggunakan rumus, yaitu kalau tadi pada indeks daya penyebaran itu yang digunakan total kolom, kalau di indeks derajat kepekaan kita menggunakan total barisnya. Jadi rumusnya sama, cuma yang membedakan adalah total yang digunakan. Begitu ya. Jadi pada indeks derajat kepekaan kita menggunakan total baris pada setiap sektor. Kalau di sini kita ingin menghitung indeks derajat kepekaan. Oke, setelah kita tahu nilai-nilai dari indeks daya penyebaran, kita lanjutkan untuk mencari indeks derajat kepekaan. Nah, indeks derajat kepekaan itu untuk mengetahui tingkat ketergantungan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Begitu. Jadi kita mulai, kita menggunakan kolom yang sama untuk perhitungan indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Sebentar. Seperti ini. Nah, untuk indeks derajat kepekaan, kita dapat menggunakan rumus dari total nilai pengganda pada sektor yang dihitung. Jadi kalau kita di sini ingin menghitung sektor padi, indeks derajat kepekaan pada sektor padi, kita menggunakan total pengganda pada baris sektor padi di sini. Sini seperti ini. Total baris sektor padi, kemudian dibagi dengan rata-rata seluruh total per sektor. Jadi rata-rata dari 19 sektor. Nah, yang membedakan antara perhitungan indeks daya penyebaran dengan indeks derajat kepekaan adalah penggunaan pada jumlah nilai penggandanya. Jadi kalau di indeks daya penyebaran kita menggunakan total kolom sektornya. Di sini yang digunakan adalah total kolom sektornya. Tetapi pada perhitungan indeks derajat kepekaan kita menggunakan total dari baris sektornya seperti ini. Jadi ini yang membedakan antara rumus dari indeks daya penyebaran dan indeks daya derajat kepekaan. Nah, caranya sama, jadi tinggal ditarik sampai pada sektor terakhir, yang ini adalah sektor kegiatan lain. Kemudian untuk indeks derajat kepekaan pun juga sama, tinggal memasukkan satu rumus kemudian ditarik sampai semuanya muncul hasilnya. Oke. Nah,
bagaimana sih hasil analisis dari hasil indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Oke. Indeks daya penyebaran itu menggambarkan bagaimana proses penyebaran. Aku lali guys, penyebaran nggak apa penyebaran. Penyebaran dia guys. Dimakan aja lah kuring jokowi sip uang ini banyak banget. Pikiran mana ini? Kuring jokowi. Apa tuh ini? Oke, untuk analisis nilai indeks daya penyebaran dan indeks daya kepekaan itu ada perbedaannya. Jika pada indeks daya penyebaran, analisisnya adalah bagaimana proses daya tarik atau bagaimana pengaruhnya terhadap sektor lainnya. Misalnya di sini ada sektor padi yang nilai indeks daya penyebarannya sebesar 0,982385996. Itu menunjukkan bahwa indeks daya penyebarannya rendah, tergolong rendah. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap sektor yang lain. Kemudian untuk analisis indeks derajat kepekaan pada sektor padi ditunjukkan nilai sebesar 1,052021,325, yang berarti di sini pada sektor padi memiliki indeks derajat kepekaan atau ketergantungan yang cukup tinggi, karena batasan dari tinggi rendahnya indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan itu kurang dari 1 dan lebih dari 1. Begitu juga untuk sektor-sektor yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dampak permintaan akhir terhadap sektor outputnya. Nah, di sini sektornya ada 19 sektor, mulai dari sektor padi hingga sektor kegiatan lain. Nah, di sini kenapa ditunjukkan angka 301, 302 sampai 309? Ini merupakan penggunaan kode dari data BPS sendiri, karena kami menggunakan data dari BPS dan di BPS tersebut ada penggunaan kode tertentu seperti ini. Nah, untuk perhitungannya menggunakan rumus M-MUL dari setelah kita menghitung indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan pada masing-masing sektor, kita bisa melanjutkan pada perhitungan dampak permintaan akhir terhadap output. Nah, kita di sini menggunakan pada kolom permintaan akhir terhadap output, kita menggunakan kolom 2x2, yaitu terdapat sektor, kemudian terdapat kode-kode sektor. Dan untuk rumusnya, kita menggunakan rumus M-MUL dari hasil seluruh nilai pengganda, matriks pengganda seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan hasil hitungan dari nilai outputnya, dari nilai output pada kuadran kedua. Jadi kita menggunakan dua hitungan. Jadi pada hasil hitungan nilai pengganda dengan
hasil nilai pada kuadran kedua. Oke. Dan dihasilkan angka seperti ini. Pada sektor padi menunjukkan nilai 103.842,8 juta rupiah. Kemudian untuk sektor-sektor selanjutnya seperti sektor tanaman bahan makanan, tanaman pertanian, hingga sektor kegiatan lain, caranya sama, rumusnya sama, tinggal ditarik saja. Kemudian untuk jumlahnya di sini menggunakan jumlah per kolom. Jadi jumlah dari kolom pertama, kolom 3 dengan kode 301 pada ke-19 sektor ini dijumlahkan dan dihasilkan nilai sebesar 5.224.659,1 juta rupiah. Kemudian tinggal ditarik saja hingga pada kode kolom 309 di sini. Nah, untuk jumlah barisnya sama seperti pada tabel-tabel sebelumnya. Pada jumlah baris kita menggunakan nilai dari setiap baris sektornya. Jadi kalau di sini perhitungannya pada sektor padi, kita menggunakan nilai baris pada setiap baris pada sektor padi. Jadi Oke, untuk jumlah barisnya sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Jika menggunakan jumlah baris, maka kita juga menggunakan data-data hasil nilai pada setiap barisnya. Jadi misalnya di sini kita akan menghitung jumlah baris dari sektor padi. Jadi nilai yang kita gunakan mulai dari kode 301 sampai kode 309 seperti ini. Jadi baris pertama saja yang digunakan, kemudian dijumlahkan dan dihasilkan nilai sebesar 98.621, sehingga diperoleh nilai sebesar 983 Oke, sehingga dihasilkan nilai sebesar 98.621,35 juta rupiah di sini. Nah, untuk perhitungan pada sektor-sektor yang lain juga sama seperti pada sektor padi hingga semuanya terisi data. Kemudian dilanjutkan dengan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah untuk perhitungan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah, ini kolomnya bukan seperti kolom dampak permintaan akhir terhadap output di atas ini seperti ini, tetapi kita sesuaikan dengan kolom matriks identitas yang sudah ada di atas ini seperti ini. Jadi kolomnya mengikuti bentuk matriks identitas ini. Nah, untuk rumusnya digunakan hasil perhitungan dari pengurangan antara jumlah input dengan
input antara, kemudian dikurangi dengan nilai impor, dan dibagi dengan jumlah inputnya. Kemudian dapat dihasilkan nilai sebesar 0,78077484. Nah, caranya sama, tinggal ditarik saja sampai ke sektor terakhir, sampai pada kolom terakhir seperti ini. Jadi nanti bentuknya itu sama seperti matriks identitas ya. Nah, untuk selanjutnya dari perhitungan di sini, dari konversi matriks identitas ini, kita masukkan pada kolom permintaan akhir terhadap nilai tambah. Nah, untuk kolomnya sama seperti kolom dampak permintaan akhir terhadap output. Yang membedakan adalah penggunaan rumusnya, di mana kalau dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah, kita menggunakan rumus M-mul dari total nilai tambah yang bentuknya tadi sesuai dengan matriks identitas atau konversinya, kemudian dilanjutkan dengan hasil dari permintaan akhir terhadap output di sini. Jadi gabungan antara matriks nilai tambah sini dengan nilai permintaan akhir terhadap output. Kemudian dapat dihasilkan nilai sebesar 18.349.386,12 juta rupiah. Itu pada sektor padi dan pada kolom 301. Nah, untuk kolom yang lain cara perhitungannya sama. Kemudian seperti perhitungan sebelumnya, kita harus mengetahui jumlahnya. Jumlah dari baik itu dari jumlah baris maupun dari jumlah kolomnya. Untuk jumlah baris, kita memasukkan rumus M-mul dari total matriks nilai tambah di sini dengan nilai permintaan akhir terhadap output. Seperti ini. Dan sudah selesai. Demikian saja video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.